Halo semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali mereview portofolioku secara singkat dan juga aku akan membahas tentang salah satu keputusan yang besarku dalam berinvestasi di crypto element. Keputusan yang aku ambil apa? Keputusannya adalah aku melakukan unstake terhadap beberapa dari pintu tokenku, sebagian dari pintu tokenku, sehingga levelku di pintu itu mengalami penurunan elemen. Dan nanti di bagian akhir juga aku kalau misal sempat aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman karena udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman yang masuk, dan nanti mungkin di beberapa video ke depan aku akan berusaha untuk merespon sebanyak mungkin pertanyaannya, teman. Nah, sebelum kita mulai aku bakal review portofolio singkat dulu. Kamu bisa lihat untuk saat ini pintu wallet value ku di angka 862.630.112 rupiah, teman. Dan di sini ada rupiah balance 28.329.000 sekian. Nanti ini mungkin rupiah balance-nya bakal aku pakai beliin Bitcoin lagi seperti biasa, karena seperti yang teman-teman ketahui aku selalu membeli Bitcoin ya. Nah, kalau misalkan kamu lihat saat ini Bitcoin sedikit mengalami penurunan lagi. Kemarin baru naik dikit, harganya kalau nggak salah tembus 1M lagi, sekarang turun lagi ya, men. Nah, tapi apa yang aku lakukan? Seperti biasa, aku terus membeli Bitcoin. Ini kamu bisa lihat order, tadi aku baru beli lagi 1 juta, 5 juta. Nanti sebagian dari uang ini 28 juta akan aku belikan Bitcoin lagi ya, men. Dan kalau misal kamu lihat di saat ini di pintu earnku di Bitcoinnya ada di angka 0,82303226 Bitcoin ya, teman. Atau kalau misalnya kita ubah ke dalam satuan Satoshi, 82 juta Satoshi 303.226. Mungkin teman-teman lihat ini angkanya nggak seberapa, tapi aku cukup yakin 82 juta Satoshi ini di masa depan ini bisa menjadi nilai yang sangat besar ya, teman. Nggak kaget kalau misalnya nanti angka segini bahkan bisa membeli banyak banget properti di masa depan. Karena seperti yang kamu udah lihat, Michael Saylor udah berkali-kali bilang di 2045 harga Bitcoin paling bear case-nya aja bisa sampai 50 miliar ya, man. Bull case-nya bisa sampai ratusan M. Makanya angka ini di masa depan bisa menjadi sangat besar. Walaupun untuk saat ini bahkan nilainya cuma 800 juta sekian ya, man. Bahkan kurang dikit. Nah, kalau misal teman-teman lihat sekarang reward yang aku dapatkan dari earn interest ini udah berkurang ya, man. Karena kenapa? Karena aku sedang melakukan yang namanya unstaking, dimana jumlah staking PTU tokenku sekarang udah berkurang ya, teman. Kamu bisa lihat dulunya itu aku per hari bisa mendapatkan 1704 Satoshi. Oh, itu setiap 12 jamnya. Jadi per harinya aku bisa mendapatkan sekitar 3408 Satoshi ya, teman. Tapi angka itu udah berkurang, dan waktu itu apa yang membuat aku memutuskan untuk melakukan unstake terhadap pintu tokenku itu alasannya karena reward yang didapatkan itu semakin kecil. Kamu bisa lihat di 24 September 2024 sebelumnya reward yang didapatkan itu per 12 jamnya itu 1704 Satoshi, dan kemudian hanya menjadi tinggal 900 Satoshi ya, men. Dimana menurut aku pribadi angka ini udah mengecil, dan itulah yang membuat aku memutuskan untuk melakukan unstake dan mengurangi posisiku ya, men. Dan aku levelnya sekarang berkurang. Nih, kalau misal kamu lihat saat ini aku udah berada di level 2 ya. Dan kalau misal teman-teman aku pengen tunjukin pintu tokenku, nih kamu bisa lihat pintu tokenku sebenarnya jumlahnya masih 10.637, tapi kenapa yang on itu hanya 1000? Karena 9.000-nya sedang aku lakukan proses unstaking, dimana dalam kita melakukan unstaking itu berbeda, teman. Kalau misal kita pengen stake itu kita bisa langsung di saat itu juga koinnya bisa ke stake, tapi di saat kita pengen melakukan yang namanya unstaking itu kita memerlukan waktu sampai nanti koinnya beneran bisa cair dan bisa kita jual lagi menjadi cash, kemudian baru nanti bisa dipakai lagi. Ini kamu bisa lihat active balance-nya itu hanya sekitar 1,09 sekian PTU. Nah, kalau misal kita pencet ke bagian staking di sini, kamu bisa lihat ya, PTU yang aku stake jumlahnya hanya tinggal 1000 PTU, di mana waktu itu yang aku stake itu 10.600 sekian. Nah, kamu bisa lihat di sini aku sedang melakukan ongoing unstaking proses, di mana aku dari beberapa hari yang lalu aku udah melakukan unstake ya, men. Nah, ini kamu bisa lihat unstaking PTU 9.600 sekian itu senilai 32 juta sekian, dan itu unstaking time-nya adalah 25 Desember, dan bisa cairnya kapan itu masih in progress, nanti akan beres dalam sekitar waktunya 2 hari lagi ya, men. Karena untuk kita melakukan unstaking itu kita butuh 1 minggu. Jadi berbeda dengan staking itu langsung, tapi unstaking kamu butuh 1 minggu. Jadi bisa dibilang ini nggak terlalu liquid ya, men. Nah, kemudian pertanyaannya apa yang aku akan lakukan dengan uang yang tersedia ini setelah aku unstaking? Kan nih nanti bakal ada sekitar 32 juta rupiah. Yang aku lakukan, aku akan pindahkan ke Bitcoin ya, men, untuk menambah posisiku lagi di Bitcoin. Ini tujuannya untuk persiapan
persiapan sebelum terjadi yang namanya bull run dan Bitcoin nanti harganya bisa naik secara sangat tajam ya teman atau sangat signifikan. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen lihat levelnya, kamu bisa back di sini kemudian ke bagian home PTU staking. Nah, kamu bisa lihat saat ini levelku hanya tinggal level 2 di mana sebelumnya aku ada di level 4 dan di level 4 itu PTU staking interestnya 9,5%. Kemudian kalau misal kamu pengen lihat berapa staking dari koinnya, kamu bisa lihat ke bagian earn interest ini ya. Kamu klik di bagian ini, kamu bisa lihat kalau misalnya aku berada di level 4, Bitcoinku bisa mendapatkan reward hingga 5,5% ya men. Sedangkan di level 2 itu yang aku bisa dapatkan hanya nilainya 3,5% dan itu 3,5% itu nilainya adalah tahunan ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya apakah kamu perlu melakukan staking atau enggak, kalau menurut aku pribadi sebenarnya itu bebas. Cuma kalau aku pribadi selama aku nge-stake PTU token sebenarnya aku malah mengalami penurunan portofolio ya. Dimana total uang yang udah aku pakai untuk membeli PTU token itu kalau nggak salah di angka sekitar 75 juta, tapi nilai PTU token itu semakin lama semakin menurun sehingga yang terjadi adalah PTU tokenku yang dulu aku beli seharga 75 juta itu sekarang nilainya hanya sekitar 30-an juta ya. Kamu bisa cek ke bagian pintu token di sini nih, kamu bisa lihat harganya itu dari waktu ke waktu malah mengalami penurunan. Kalau kita lihat ke bagian 1 year di sini, kamu bisa lihat dulu bahkan harganya mencapai 9.000 dan aku belinya itu pas di harganya sekitar 7.500. Tapi entah kenapa koinnya malah terus mengalami penurunan dan juga reward dari earn interestnya, pintu earnnya malah semakin berkurang juga. Itulah yang membuat aku memutuskan kenapa aku mengurangi posisiku dan aku mengurangi levelku ya teman. Jadi kira-kira itulah alasanku mengapa aku melakukan yang namanya unstake dan aku mengurangi levelku di pintu ya teman. Nanti uangnya akan aku gunakan untuk membeli Bitcoin lagi sehingga bisa menambah posisiku di Bitcoin. Kalau misalnya di pintu ini mungkin nanti aku bakal top up terus sampai nilainya 1 Bitcoin ya teman. Nanti kalau misalnya udah 1 Bitcoin mungkin aku bakal sisa uangnya aku invest lagi ke platform lain lagi karena sebenarnya aku ada menggunakan beberapa wallet dan ini hanya salah satu dari walletku ya teman. Tapi buat teman-teman pemula sebenarnya aku pribadi aku cukup merekomendasikan kamu untuk menggunakan pintu karena kenapa? Karena pintu itu lumayan gampang banget digunakan dan juga udah bapti dan menurut aku pribadi pintu itu salah satu platform exchange yang paling maju di Indonesia ya teman. Kalau misal kamu pengen rekomendasi kedua, biasanya yang aku cukup rekomendasikan adalah Toko Kripto karena Toko Kripto itu menurut aku pribadi itu bagus banget. Platformnya aku udah pakai itu dari beberapa saat yang lalu. Bahkan aku mulai membeli cryptocurrency dan menggunakan cryptocurrency itu sebenarnya sebelumnya aku gunakan dulu di Toko Kripto, baru aku menggunakan pintu baru belakangan ini aja ya men. Cuma kalau misalnya teman-teman pengen lebih aman lagi, ya seperti biasa apa yang aku rekomendasikan, yang aku paling rekomendasikan adalah kamu membeli cold wallet aja, kemudian kamu simpan sebagian dari danamu di sana. Karena exchange itu mau seaman apapun tetap pasti ada resikonya ya men. Pada akhirnya nggak ada yang too big to fail dan semuanya berpotensi untuk nanti misalnya kalau misalnya terjadi kendala atau apapun itu. Cuma kalau misalnya teman-teman masih belum pengen melakukan self custody seperti itu, belum pengen melakukan penyimpanan dalam cold wallet, mungkin yang aku bisa rekomendasikan kamu pecah aja dana kamu ke dalam beberapa platform atau beberapa exchange. Contoh kalau misalnya kamu punya uang 400 juta ya mungkin kamu boleh 100 juta kamu taruh Toko Kripto, 100 juta taruh pintu, 100 juta lagi mungkin kamu taruh di platform luar negeri seperti Bybit atau Binance, terus kamu pengen taruh di Ajaib Crypto, pengen taruh di Nanovest, pengen taruh di Reku dan sebagainya, itu bebas ya men. Dengan kamu melakukan seperti itu resiko untuk kamu bisa kehilangan semua danamu itu akan jauh lebih minim ya men. Karena dengan kita melakukan itu kita udah melakukan yang namanya diversifikasi. Nah berikutnya ini sebagai penutup aja, nanti kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan mungkin aku bikin di video selanjutnya. Sebagai penutup aku pengen bahas tentang apa pandanganku terhadap Bitcoin dan juga bagaimana kedepannya men. Menurut aku pribadi pandanganku terhadap Bitcoin tetaplah sama, di mana Bitcoin ini merupakan aset superior yang di masa depan Bitcoin ini nilainya bisa menjadi sangat mahal. Walaupun sekarang kalau misalnya kita lihat market itu Bitcoin selalu berfluktuasi, harganya naik, harganya turun, terus di situ-situ aja nggak kemana-mana. Tapi kalau misalnya kita lihat dalam jangka panjang, potensi Bitcoin untuk mengalami peningkatan harga yang gila-gilaan itu jauh lebih besar ketimbang potensi Bitcoin untuk bisa menjadi nol atau fail ya men. Karena kalau misalnya teman-teman udah ikutin video-video sebelumnya, teman-teman pasti udah kira-kira udah tahu apa teknologi di balik Bitcoin ya men. Dan bahkan sekarang institusi besar semuanya berusaha untuk memperebutkan Bitcoin. Kalau misal kamu lihat BlackRock itu kalau nggak salah udah megang lebih dari 350.000 Bitcoin dan mereka nggak akan berhenti. Apa yang mereka akan lakukan? Mereka akan terus mengakumulasikan Bitcoin. Bagi
bagi kamu-kamu yang mungkin ketakutan, kamu yang menjual Bitcoinmu, ya Bitcoin kamu bakal dilahap oleh perusahaan-perusahaan seperti BlackRock, terus juga perusahaan seperti MicroStrategy yang Michael Saylor terus memberi Bitcoin, gak pernah berhenti beli Bitcoin, dan nanti di masa depan mereka bisa menjadi luar biasa kaya, ya men. Itulah kenapa aku rekomendasi paling nggak kamu perlu mencapai kepemilikan 1 Bitcoin atau menjadi whole coiner. Menurut aku pribadi, kalau misal kamu masih muda sekarang, kamu dengan mencapai status whole coiner aja mungkin itu bisa cukup di masa depan untuk kamu nanti dana pensiun, ya men. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana strategi yang akan aku lakukan ke depannya. Strategiku tetap sama, aku akan tetap memfokuskan diriku, memfokuskan waktuku untuk mempertajam skillku dan meningkatkan incomeku. Kemudian dari income yang aku miliki, seperti biasa sebagian besar akan aku gunakan untuk berinvestasi dan sebagiannya akan aku taruh di Bitcoin, ya men. Kemudian strategiku tetap bakal sama, aku akan terus membeli Bitcoin karena the first rule of Bitcoin is you never sell your Bitcoin, ya men. Itu adalah rule utama dari kita semua para hodler Bitcoin. Nah, kira-kira gitu aja update singkatnya. Nanti di video berikutnya aku respon lagi pertanyaan dari teman-teman semua, ya. Terus kemudian bagi teman-teman yang pengen mulai berinvestasi, kamu boleh cek ke bagian deskripsi. Di sana aku udah tulis kode referral yang bisa kamu gunakan supaya kamu dapat bonus. Nah, sekian video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.